Ibu, aku sangat merindukanmu. Sayang, hari ini Ibu Felix merayakan ulang tahun ke-60. Dia ibu baptisku. Tidak pantas jika tidak datang. Bagaimana kalau begini? Tunda pemakaman ibumu beberapa hari saja. Tunggu, aku kembali. Menunda pemakaman. Apa yang kau tertawakan? Tidak masalah ibu dikuburkan beberapa hari kemudian. Baiklah, aku akan menunggumu setelah merayakan ulang tahun ke-60 ibu baptismu. Aku pulang. Paman Joe, pemakaman ibuku akan berlangsung sesuai rencana. Mengerti. Ibu. Wendy. Ibu. Warisan keluarga. Ibu. 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 Kau mau keluar? Ibu Felix ulang tahun ke-60. Dia tidak punya mobil. Kuantar pulang. Bagaimana dengan pemakaman ibu? Jangan khawatir. Urusan pemakaman ibu sudah kutangani. Lagi pula, ibu sudah tiada. Tidak ada gunanya aku di rumah. Tidak bisa membantu juga. Urus saja pemakamannya sendiri. Pastikan semuanya siap. Aku pergi dulu. Felix masih menunggu di bawah. Jangan buat dia menunggu. Halo, siapa ini? Saya mencari Wendy. Wendy, kami lelah mengemudi. Dia tidur di sampingku. Ada yang perlu? Jika tidak, jangan ganggu Wendy kami. Dadah. Halo, ini pengacara Carmen. Saya ingin minta Anda menyusun perjanjian cerai. Tian Lincoln, waktunya habis. Lanjutkan pemakaman sekarang. Istri Anda belum datang, tunggu sebentar lagi. Sayang, lihat. Ini ulang tahun ke-60. Ibu baptis sangat meriah. Sayang ibu sudah tiada, atau tunggu ibu genap 60 tahun. Akan kusediakan pemakaman megah untuknya. Cepat, lihat. Tak perlu menunggu lagi untuk pemakaman. Anak berbakti memimpin prosesi. Ibu, saat ibu masih hidup, keinginan ibu hanya agar Wendy dan aku bahagia dan punya pernikahan yang bahagia. Tapi dia anggap kita seperti keluarga? Wendy, baju kotormu. Nanti ibu yang cuci. Oke. Ibu mertuamu masak sup ayam untukmu. Sebentar lagi bisa dimakan. Wendy, Bu, 2 tahun terakhir ini, ibu sudah nabung 20.000 yuan untuk dana pensiun. Bukannya kamu ingin beli iPhone 16? Kalau Zack tidak membelikanmu, ibu yang akan belikan. terima kasih, Bu. Bu, kalau Wendy pulang nanti, aku akan cerai dia. Sayang, aku di stasiun kereta cepat. Bisa jemput aku? Bukannya kamu bawa mobil? Mobilku kutinggal di rumah Felix. Felix dan ibunya ada di sini. Bisa jemput aku? Baik.
Wendy, kenapa suamimu belum juga datang? Jangan-jangan karena kamu menunda pemakaman ibunya. Dia marah, ya? Masa sih, Tante? Ini kan cuma urusan pemakaman. 1-2 hari lebih cepat atau lambat. Apa bedanya? Lagi pula Zack paling sayang aku. Dia takkan marah karena hal kecil seperti ini. Iya juga, Bu. Kalau Wendy tunda 2 hari lagi, Zack dan ibunya bisa tinggal lebih lama, kan? Oh iya juga, suamimu harusnya berterima kasih. Kamu datang tapi tidak bilang apa-apa. Hari ini dingin sekali. Kamu cuma berdiri mengawasi. Aku dan Felix diterpa angin di luar. Wendy, suamimu juga kurang perhatian. Tidak lihat aku bawa barang berat begini, dia sama sekali tak peka. Turunlah, tidak dengar Tante bicara. Aku bicara padamu, turun dan masukkan koper. Tante ke mobil atau aku marah. Wendy, aku ingin menyetir. Belum pernah nyetir mobil bagus begini. Gak apa-apa, silakan saja. Suaminya Wendy, kamu jangan keberatan aku nyetir mobilmu kan? Memangnya kenapa? Felix sahabatku, jangan pelit begitu. Kita semua keluarga di mobil, kamu orang luar. Ngapain ikut campur, pulang jalan kaki saja? Suamiku, tanteku tidak suka naik mobil dengan orang tak dikenal. Kenapa tidak naik taksi saja dan ikuti kami? Tante sudah tua, mengertilah sedikit. Kalau tetap pelit begini, aku tidak mau bicara lagi. Baiklah, aku naik taksi. Kamu ikut mereka dulu. Makasih sayang. Nah gitu dong, pria harus punya tenggang rasa. Ayo pergi. Mobil mewah ini sangat lapang. Harganya pasti selangit ya. Lebih dari 1 juta, aku rasa suamiku yang beli. Kalau kamu bercerai, mau minta mobilnya? Tante, ngomong apa sih? Aku tak mungkin cerai dari suamiku. Dia tak bisa hidup tanpa aku. Kalau dia pergi, dia pasti nangis meraung-raung. Wendy, suamimu menurutku kelihatannya bukan orang baik. Tante jago menilai orang. Dia pasti punya niat jahat. Wendy, wah, hotelnya megah banget. Berapa harga menginap semalam di sini? Mungkin beberapa ribu yuan, aku tidak tahu. Suamiku yang selalu bayar. Bolehkah mobil ini jadi milikku? Mobilnya enak dikendarai, Wendy. Kalau mau menyetirnya, silakan pakai saja. Nanti akan kubicarakan dengan suamiku untuk beli yang baru. Oke, aku akan ke lantai atas dengan ibu untuk ganti baju. Sayang, kenapa baru datang sekarang? Di mana ibu baptismu? Maksudmu ibu baptisku? Dia juga ibumu? Ngomong-ngomong, ibu baptisku dan Felix akan hadiri pemakaman ibumu. Mereka naik untuk ganti baju. Sebaiknya atur persiapannya. Jangan lupa suruh orang jemput. Aku tidak setuju mereka hadiri pemakaman ibuku. Kita semua keluarga. Ada masalah apa dengan itu? Tidak perlu. Ibuku juga tak akan suka. Dia tak suka diganggu orang luar. Za, pemakaman ibumu hari ini. Ibu baptisku dan Felix harus hadir. Aku sudah janji kepada mereka. Kalau kau tak izinkan mereka pergi, aku akan ingkari janjiku. Apa kau tidak peduli perasaanku sama sekali? Lagi pula, mereka sudah datang jauh-jauh. Ini menunjukkan ketulusan mereka. Kau tidak boleh melarang mereka menemuinya sekali saja. Ketulusan? Baru sekarang kau perhatikan aku? Menurutmu, aku butuh perhatian seperti ini? Apa maksudmu, Zack? Kau masih berani membantah aku? Zack, aku marah sekarang. Dengar Wendy, Bu. Bagaimana dengan gaun ini? Apakah cocok? Apa terlihat bagus? Bibi, kalau pakai gaun ini sangat sempurna. Bibi terlihat lebih muda. Wendy,
berpakaian seperti ini untuk menghadiri pemakaman ibuku. Kau pikir ini pantas? Apa yang tidak pantas? Ini baik-baik saja. Bagaimana bisa baik ini untuk pemakaman ibuku? Oh, kenapa berteriak-teriak? Aku pakai apa saja yang ku mau. Kau tak bisa mengaturku. Sungguh, aku datang ke pemakaman ibumu. Ini hanya karena Wendy. Dasar tidak tahu terima kasih. Bener, siapa bilang tak boleh pakai merah di pemakaman? Ini sangat meriah. Zack, Bibi, untuk menghadiri pemakaman ibumu, sudah sulit ku minta izin. Jangan pusingkan warna baju. Bisakah urusan kecil ini kau turuti? Lagi pula, Bibi baru ulang tahun ke-60, pantas pakai bawa nuansa sukacita. Kau benar. Ini memang pantas. Bukankah barusan kau bilang akan membiarkanku menyetir mobil? Kenapa selalu suamimu yang nyetir? Sayang, bagaimana kalau Felix yang menyetir? Sudah setahun kau mengemudikannya. Wendy, ada masalah apa dengan suamimu? Dia sangat pelit. Mobil bernilai lebih dari 1 juta, tapi tak mau berbagi. Ibu Baptis tak menyukainya. Ibu Baptis, jangan marah. Zack memang begitu. Sungguh disayangkan. Andai dulu kau dan Felix bersatu pada masa itu, lebih baik kau menikah dengan Felix. Aku sangat menyukai gagasanmu menjadi menantuku. Ibumu ada benarnya. Sayang nasib kita takdirnya tak bersatu. Tapi selama 3 hari perayaan ulang tahun ibu bersamamu adalah 3 hari terindah dalam hatiku. Jangan bicara sembarangan. Sayang, maksud Felix adalah selama 3 hari ultah ke-60, Ibu Baptis tak ada hal lain. Jangan berpikir macam-macam. Tak terjadi apa-apa. Sayang, apa kita salah tempat? Bukankah ini pemakaman pinggiran kota? Tidak, ini tempat yang benar. Pemakaman ibu diadakan di sini. Di mana ibu? Ibuku sudah dikuburkan. Ini terjadi saat kau menghadiri ultah ke-60, Ibu Baptis. Apa? Ibu dikubur? Kenapa tak menungguku? Siapa suruh kau mengubur ibu tanpa izin? Haruskah kami menunggumu untuk mengubur ibuku? Apa yang tidak pantas? Jika kami menunggu 2 hari lagi, apakah jasadnya akan membusuk? Apa kau tak peduli sama Wendy sama sekali? Zack, apa kau benar-benar tak peduli padaku? Jangan terburu-buru membentakku. Soal perjanjian cerai ini sudah lama aku simpan di bagasi mobil. Entah kau memang tak melihatnya atau pura-pura tak tahu. Tak penting sekarang. Tanda tangani, kita bercerai. Apa? Bercerai? Kenapa? Zack, kenapa Anda ingin mempercayakan saya? Persis, untuk alasan apa Anda melemahkan saya? Ini adalah dewi saya yang baru bermigrasi. Jika ada yang harusnya dilaporkan, seharusnya jadi dewi saya dan Anda. Seorang godmother tidak bisa salib. Zack tidak bisa hidup tanpa saya. Zack, bicara dengan jelas. Apa yang sebenarnya Anda inginkan? Ini apakah cukup jelas? Warna hitam dan putih. The Deforation Agreement. Apakah Anda melihatnya dengan jelas? Engkau, Zack. Anda sangat menyukai saya. Anda tidak bisa hidup tanpa saya. Bagaimana Anda bisa mempercayakan saya? Tak ada yang tak mungkin. Karena ibu saya telah melewati. Anda diabaikan semuanya untuk hadiri godmother Anda. Ulang tahun 60th. Pernikahan kami. Tidak ada kemungkinan untuk melanjutkan. Saya tidak percaya hal itu. Zack, Anda merebus saya. Jangan sampai Anda melewatkannya. Untuk ibuku, pemakaman. Tapi sudah dijelaskan, biarkan ibu menunggu saya kembali. Belum pemakaman. Maksud Anda, saya salah? Pemakaman ibu akan menunggu Anda kembali. Wendy, berkata produk-produk ini, apakah menurut Anda tidak konyol? Ibu sangat menyukai saya ketika dia hidup. Jika ia masih di sini, dia pasti akan setuju untuk menunda pemakaman sendiri. Cukup, ketika ibu hidup, dia terlalu baik untuk Anda. Saya terlalu nyaman dengan Anda. Sekarang, dalam hati, selain Anda, ibu-ibu, kesayangan masa kecil Anda, cahaya bulan putih, Felix, siapa lagi yang ada? Anda masih memiliki saya sebagai suami Anda? Ibu saya kehabisan saat saya memerlukannya. Anda paling banyak. Anda akan merayakan ulang tahun vitamin Godmother. Yor, agar sama dengan sinar bulan Anda. Wendy, apakah Anda masih ada saya dalam hati Anda sebagai suami Anda? Filinas saya. Apakah Anda mempertimbangkan perasaan saya? Asya, jangan bicara apa-apa lagi. Tanda tangani? Tidak mungkin. Kau benar. Kita belum bahas pembagian harta, mobil, rumah. Harta bersama kita. Semua tertulis jelas di sini. Baca baik-baik.
Tanda tangan jika tak keberatan. Wendy, Ibu Baptis, apa Zack benar akan menceraikanku? Wendy, kenapa takut padanya? Meski bercerai, kau takkan rugi. Nanti kau bisa bersama Felixku, terang-terangan tanpa malu. Sabar Wendy, tenang, aku di sini untuk... Zack, kau sangat mencintaiku. Aku tak percaya kau benar, masalah kecil seperti pemakaman. Kan menceraikanku, kutunggu kau. Hari kau kembali merengek padaku. Halo, aku Zack. Tuan Musk. Anda minta aku ke luar negeri jadi komandan misi Mars. Hal ini, kusetujui. Ya, ada masalah di rumah. Alasan pribadi. Baik, biar ku selesaikan urusanku lalu ke luar negeri. Terima kasih. Sudahi saja semuanya di sini. Benar-benar akan mengundurkan diri kalau masalah tunjangan masih bisa kita bicarakan? Tuan Cook, saya sangat berterima kasih atas semua yang perusahaan berikan selama ini. Hanya saja ibu saya meninggal secara mendadak. Saya ingin mengganti lingkungan. Mengerti. Menanti-nanti, kesempatan kerja sama lagi nanti. Tentu saja. Tuan Lincoln, sudah ada pembeli rumah lama Anda. Sudah saya carikan, tapi mereka baru bisa melihat 3 hari lagi. Rumahnya bagus, mereka bisa bayar tunai langsung. Tidak masalah. Saya juga siap saat itu untuk urusan di pihak saya. Tuan Lincoln, izinkan saya konfirmasi sekali lagi. Anda yakin ingin menjual dengan harga 300.000 di bawah pasaran? Kontrak sudah ditandatangani. Masih ragu apa lagi? Baik, Tuan Lincoln, akan saya kabari. Pesan tiket pesawat untuk saya. Ke New York 3 hari lagi. Zack, kenapa baru pulang sekarang? Kenapa pergi main-main? Zack, aku sedang bicara denganmu. Apa kau sudah memutuskan untuk menandatangani surat cerai itu? Apa yang harus ku tanda tangani? Jangan kira aku tidak tahu. Ini hanya taktikmu untuk membuatku susah. Apa maksudmu, Zack? Buka pintunya. Sudah kukatakan buka pintu. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Apa maksudmu apa yang kuinginkan, Zack? Kau tidak mungkin benar-benar mau bercerai. Ku tanya padamu. Hotel tempat ibu baptisku menginap, kenapa mereka tidak boleh terus menginap? Sudahkah mereka membayar kamar? Mereka belum bayar, tentu saja tak bisa terus menginap. Bukankah kamar ini sudah kau yang bayar? Tidak, Zack. Ibu baptisku datang jauh-jauh ke sini. Kau malah mau mereka bayar sendiri? Apa kau sama sekali tak mengerti tata krama penerimaan tamu? Aku akan bercerai denganmu. Kau pikir aku masih mau melakukan ini dan jadi bahan tertawaan? Jangan ancam aku dengan perceraian. Aku tak percaya kau benar-benar akan melakukannya. Silakan saja. Kau tak boleh tidur di kamar malam ini. Ibu Baptis dan Felix akan menginap malam ini. Kamar utama harus kosong untuk mereka. Dasar tidak berguna, bukannya kau bilang mau bercerai. Kenapa masih berkeliaran di sini? Siapa yang kamu lakukan di sini? Kamu bawa dia ke sini. Aku izinkan mereka masuk. Apa yang terjadi? Ini rumahku. Ibu Baptis orang terdekatku. Zack, bisakah kau berhenti? Selalu memasang wajah dingin. Aku tidak suka. Ini juga rumahku. Kau bawa mereka masuk tanpa tanya aku. Zack, pendapatmu tidak berarti banyak di rumah ini. Keluar sekarang. Kau, Zack, apa kau gila? Hujan deras di luar. Mau kemana Ibu Baptis dan Felix pergi? Mereka harus menginap di sini. Kau tidur di sofa. Aku yang tidur di sofa. Lagi, Ibu Baptis bisa tidur di kamar tamu. Aku tidur di kamar utama bersama Felix. Tak ada tempat untukmu di kamar tidur. Maksudmu, aku tidur di sofa? Kau dan si sahabat laki-laki yang tidur sekasur. Zack, ekspresi apa lagi itu? Aku tahu isi kepalamu, dengar ya. Meski aku dan Felix tidur sekasur, takkan terjadi apa-apa. Kami hanya teman baik. Jangan berpikir kotor tentang persahabatan.
Baiklah, aku yang kotor. Tidur saja di dekat pintu. Siapa tahu kau menyusup ke kamar tengah malam nanti. Sayang, bisakah kau sedikit lebih pengertian? Aku tahu kau masih marah padaku karena tak menghadiri pemakaman ibumu dan masih menyimpan dendam. Tapi itu bukan salahku. Itu salahku. Aku sudah mantap untuk bercerai denganmu. Ngapain aku banyak bicara padamu? Wendy, aku menantimu untuk tanda tangi surat cerai. Sayang. Keluarga. Mu dan keluargamu harus hidup bahagia bersama. Apa maksudmu, Zack? Apa kesalahanku? Kau mematikan kartu kreditku dan menghapus WeChatku? Apa yang kau rencanakan? Aku hanya menginapkan Felix di rumah semalaman. Haruskah kau sebego ini? Bisakah kita lebih saling percaya dan memahami? Kau benar-benar melelahkanku. Tahukah kau? Mulai sekarang, kau tak perlu lelah lagi. Wendy, tempat tidur sudah kusiapkan. Mandi dan tidur yuk. Baiklah, aku tak mau bicara denganmu. Paling-paling, setelah ibu baptisku pergi, ku akan ke makam. Minta maaf ke ibumu. Bukan begitu? Sayang. Zack, kau hanya ingin menakutiku. Kau ada di sini. Mana mungkin kau menceraikanku? Ten Lincoln, penerbangan ke New York dalam 3 hari. Sudah kami pesankan untuk Anda. Terima kasih. Zack, aku kehabisan uang. Transfer 20.000 yuan ke aku. Sayang, aku mau tas ini. Cantik sekali. Tapi harganya lebih dari 20.000. Aku nggak punya uang. Sayang punya uang. Aku transfer sekarang juga. Sudah selesai. Sayang, kamu yang terbaik. Zack, sudah aku bilang aku nggak punya uang. Kamu tidak dengar? Kalau nggak punya uang, cari kerja. Apa katamu? Aku akan cari uang sendiri. Zack, aku tahu kamu masih sakit hati soal pemakaman. Kamu marah padaku. Tapi aku benar-benar butuh uang sekarang. Bisa nggak kamu jangan ngambek? Aku tidak ngambek dan aku tidak marah. Kalau gitu transfer uangnya sekarang. Aku harus beli baju untuk Felix. Di luar sangat dingin. Dia bahkan nggak punya jaket. Aku sendiri nggak punya baju layak. Lagi pula kita sudah sahabat bertahun-tahun. Aku harus merawatnya. Itu hal yang benar. Cepatlah urus dia. Gimana mau urus dia kalau nggak ada uang? Bisa nggak? Kamu berhenti kekanakan. Ini hadiah dari Felix untukmu. Dia cuma ingin memperbaiki hubungan denganmu. Bisa nggak? Kamu berhenti bawel, oke? Ini untukmu. Ada yang memberi hadiah, masih tak bisa mengucapkan terima kasih sederhana. Dia memberiku topi hijau. Harusnya aku berterima kasih. Topi hijau apa? Zack, bisa berhenti, berpikir, hal mesum begitu? Ini cuma hadiah salam kenal. Tak ada arti lain. Mungkinkah orang sengaja memilih topi hijau? Tanya dia, apakah mau pakai sendiri? Zack, akan terus begini? Akan tetap kulanjutkan. Terserah. Mau kemana? Menginap di tempat lain. Apa rumah sudah tak punya tempat untukku? Zack, kau dilarang keluar rumah ini. Kau dengar? Aku serius. Nah gitu dong. Cepat transfer uangnya padaku untuk beli baju Felix. Dompetku tertinggal. Zack, kembali sini. Uangnya belum kau transfer. Zack. Ini.
perlu apa datang hari ini? Istrimu izinkan minum alkohol? Jangan bahas dia. Dia tak bisa mengaturku lagi. Ada masalah apa? Kami bertengkar. Kami bercerai. Aku terkesan, Zack. Tapi serius, kawan. Wendy itu, setiap hari ada saja teman laki-laki atau teman laki-laki lainnya. Ini bagaimana sih? Kujumpai kau kali ini. Juga mau bicara sesuatu. Ya, silakan. Aku akan ke luar negeri. Luar negeri? Ya, meninggalkan tempat ini. Mau ngapain? Aku dukung kau. Tapi, guru-guru sudah tahu? Belum kuberitahu. Jika kau mau, tolong sampaikan ke mereka. Boleh. Mau ngapain di luar negeri? Aku diterima di perusahaan Musk. Kali ini aku pergi untuk jadi komandan misi Mars Musk. Musk, proyek Mars. Keren, Zack. Ini kan mimpi masa kuliahmu. Ini mewujudkan mimpimu. Hei. Bisa dibilang, Cepat panggil Wendy makan. dulu demi Wendy, kupilih tinggal di dalam negeri. Kurasakan di mana dia. Di situ rumah. Wendy, makan siang siap. Cepatlah datang makan. Aku lupa, ibuku yang membesarku dengan susah payah. Wendy, ibu masak sop ayam untukmu. Sebentar lagi siap. Baik. Kini rumah sudah tiada, ibu tiada, semua hilang. Apa gunanya aku tinggal? Tak ada artinya lagi. Zack. Ayo, ayo. Mari mabuk sampai pagi. Ini. Zack, keluar sekarang. Buka pintunya, Zack. Siapa itu? Keluar sekarang. Zack, buka pintu. Siapa lagi ini? Wendy, kenapa kamu kesini? Tidak bisakah kamu lebih mandiri? Kalau kamu cemburu, katakan saja, jangan bertingkah kekanak-kanakan, mabuk-mabukan, begadang semalaman. Apa maumu? Cemburu sama siapa? Aku dan Felix tidak seperti dugaanmu. Dia cuma teman dekatku. Tak perlu minum sampai seperti ini karena dia. Aku minum karena bahagia. Bahagia kok minum kayak gini? Dengar baik-baik, kamu hanya cemburu. Aku datang langsung menjelaskan. Mau apa lagi? Sudah cukup belum? Kesabaranku ada batasnya. Jangan manfaatkan kebaikanku. Semakin keterlaluan. Diam, kepalaku pusing. Aku mau tidur. Zack, akan terus begini. Buka pintu untukku. Sudah aku minta maaf. Mau apa lagi? Dengar, Zack. Aku benar-benar marah. Zack. Verifikasi gagal. Sistem terkunci. Buka pintunya. Aduh, aku penasaran siapa. Katanya kau tidak pulang. Aku kembali ambil barang. Apa kau ganti kuncinya? Ya, aku ganti. Ada masalah apa? Bukankah rumah anak angkatku juga rumahku? Felix, ini uang pinjaman untuk belikanmu baju baru. Coba lihat, cukup hangat tidak? Ini hangat, aku sangat suka. Terima kasih, Wendy. Jangan sembarangan sentuh. Lalu kenapa kalau sentuh? Menikah 7 tahun. Wendy, kapan kau belikan aku baju? Zack, kau pulang. Jangan salah paham. Aku coba baju untuk Felix. Mana mungkin salah paham. Zack, kau tidak tahu sopan santun. Tidak tahu, harus ketuk pintu dulu. Jangan lupa, ini rumahku. Oh iya, suruh ibu angkatmu cepat ganti kunci kembali. Besok ada yang mau lihat rumah. Lihat rumah. Zack, apa maksudmu itu? Jelaskan dengan jelas. Zack. Zack, maksudmu apa? Kau mau jual rumah ini? Ya, Berdasarkan hak apa? Kau jual rumah ini? Mau tinggal di mana aku nanti? Siapa yang suruh kau jual rumah? Kau minta izin kami dulu tidak? Kau benar-benar tak memikirkan perasaan Wendy ya. Masih pantas disebut pria. urusan tempat tinggal itu remeh. Rumah ini milik ibuku. Mau dijual atau tidak? Kapan dijualnya? Aku tak perlu minta izin atau pendapat siapapun. Zack, sebenarnya kau mau apa? Bukannya aku sudah minta maaf kemarin? Kalau kau marah karena aku belikan Felix baju, aku bisa belikan kau juga. Tak perlu.
Baju dari kekasihku ini sangat hangat, penuh perhatian. Berhenti unggah foto. Kalau si dengki itu lihat, dia bisa gila. Dasar picik. Wendy, Zack ngamuk tadi tidak akan pengaruhi hubungan kalian kan? Tak apa, dia cuma cemburu. Setelah beberapa hari tenang, dia akan kembali sendiri. Cemburu. Zack, bukannya kamu sudah hapus aku dari WeChat? Kenapa kamu tambah aku lagi? Kamu memang kangen aku, ya? Zack, aku pinjam uang online buat beli baju Felix. Sekarang mereka nagih bayar. Cepat transfer 100.000 ke aku. Kamu di mana, Zack? Aku suruh kamu sekarang juga transfer uangnya ke aku. Zack. Aku tambah kamu lagi cuma buat bahas pembagian harta saat cerai. Jangan mikir macam-macam. Zack. Zack, keluar sini, Zack. Aku sudah kirim banyak pesan ke kamu. Kamu belum lihat? Aku baru balas. Kamu lanjutkan. Aku nggak mau debat. Aku punya utang 50.000 yuan. Bayarkan utang itu buat aku. Ngitungnya gampang. Minjem utang buat beli baju teman priamu. Lalu mau aku yang bayar. Menurutmu ini adil? Kamu bayar atau tidak? Dulu kamu bilang, apapun yang aku lakukan, kamu selalu dukung aku. Itu dulu. Ini sekarang. Bukannya kamu selalu komplain. Curiga aku dekat dengan teman priamu? Bukan begitu. Komplain aku ngatur kamu terus. Komplain. Aku terlalu sayang kamu. Sekarang aku tidak mengatur. Lakukan semaumu. Mau beliin apa untuk teman priamu? Silakan beli apa saja. Mau pinjam online? Silakan. Tapi ingat satu hal. Kalau ada masalah, selesaikan sendiri. Zack, sekarang kamu nggak peduli aku, begitu ya? Dulu kamu tidak seperti ini. Dulu kamu tidak seperti ini. Dulu aku seperti apa? Aku selalu merawatmu, memperhatikan setiap hal kecil, selalu ada untukmu saat dibutuhkan. Aku seperti asisten pribadimu. Zack, tapi apa kamu hargai itu? Meski dulu aku pernah berbuat salah, jangan terus jadi alasanmu. Jangan selalu ungkit itu. Soal pemakaman ibumu, sudah kubilang maaf. Aku dan Felix cuma teman dekat. Sudah kujelaskan secara gamblang. Apalagi yang kamu mau? Apa menurutmu? Selama ini aku coba menjilatmu. Karena aku tak bisa hidup tanpamu, benar? Zack, dengar baik-baik. Justru kamu yang tak bisa tanpa aku, ngerti? Baiklah. Iya, aku tak bisa hidup tanpamu. Kembali ke sini, jangan pergi. Biar ibu baptismu, cepat kembalikan kuncinya. Jangan sampai jadi canggung. Kamu pulang. Pak Louis. Zack, Vincent bilang kamu mau ke luar negeri. Iya, penerbangan besok siang. Besar sekali. Kenapa baru bilang? Malam ini kita kumpul-kumpul sekelas sebagai perpisahan untukmu. Pak Guru, ini bukannya merepotkan. Semua sibuk. Sibuk apa sih? Dulu kamu dan Wendy, pasangan tersohor di kelas, semua merindukan kalian. Ayo kumpul. Baik, kita ketemu. Pesan restoran. Tak perlu pesan. Datang saja. Restoran dekat sekolah kita. Jam 8 malam ini. Pasti kami datang. Oke. Sana masih tampan seperti dulu. Makanan malam ini lumayan enak. Zack sudah datang. Kami baru menunggu kamu. Ayo. Halo Pak Louis, semuanya sudah lama tidak bertemu. Zack di sini. Baru saja merapikan sedikit. Butuh waktu sebentar. Saya akan menghukum diri dengan minum. Zack, siapa bilang kamu boleh minum? Apa aku sudah mengizinkan? Aku tidak menyangka Wendy akan membawanya ke reuni. Zack, ngapain berdiri di situ? Ayo duduk. Iya benar, duduk dulu. Semuanya, saya ingin minta maaf jika semuanya untuk reuni seks lain kalian. Saya cuma ikut meramaikan. Mungkin ada yang jadi tidak nyaman. Tapi saya datang hari ini hanya ingin kenalan teman sekelas Wendy, membangun hubungan baik dengan semuanya. Sungguh tidak ada maksud lain. Zack, reuni kelas. Aku bawa Felix. Kalian tidak keberatan kan?
Pak Louis saja tidak masalah. Masa saya keberatan? Pasti guru tidak masalah. Acara kumpul ini, utamanya untuk melepas kamu. Melepas kepergianmu. Guru, apa maksudmu dengan mengucapkan selamat jalan? Aku angkat gelas untuk berterima kasih pada Guru Louis atas bimbingan selama bertahun-tahun. Tanpa Guru Louis, kami tak akan mencapai posisi saat ini. Bersulang. Untuk Guru Louis, bersulang. Untuk Guru Louis. Baiklah. Ayo duduklah. Zack, apa maksud guru dengan mengucapkan selamat jalan? Maksudmu apa? Kamu mau pergi kemana? Kenapa aku tidak tahu? Ya, aku bawa Felix ke sini. Hanya untuk memperkenalkannya ke semua. Jangan overthinking. Kalau kamu tidak nyaman, aku tak akan bawa dia lain kali. Maaf. Guru Louis, aku angkat gelas untukmu. Baiklah. Zack, aku tahu kamu melihatnya. Tolong jawab aku. Tak perlu, kamu bisa pergi dengan Felix. Aku yang menyetir. Kamu benar-benar cari masalah, ya? Zack, sebenarnya kamu mau apa? Aku sudah kesampingkan gengsi untuk menghubungimu. Kamu mau apa lagi? Mau apa lagi sih? Aku sudah mengesampingkan gengsi dan menghubungimu. Mau apa lagi? Maksudku apa lagi yang ku mau? Aku cuma tidak mau pulang bersamamu. Tidak boleh begitu. Zack. Pak Louis, biar saya bersulang lagi untukmu. Wendy, jangan marah padanya. Dia memang tidak tahu terima kasih. Tunggu sebentar, aku yang akan menghajarnya untukmu. Zack, melihat istrinya sendiri di pelukanku, pasti sakit hati ya. Baiklah, Zack, kamu tidak mau menerima kesempatan dariku? Pura-pura tidak peduli ya? Malam ini aku akan tidur dengan Felix. Aku ingin lihat, berapa lama kamu bisa terus berpura-pura? Zack, dulu, kamu murid terberbakatku. Mimpimu satu-satunya adalah pergi ke luar negeri, ikut misi Mars Mask. Tapi akhirnya, kau tiba-tiba memutuskan betah di perusahaan kecil dalam negeri. Dulu, aku sungguh kasihan padamu. Dulu aku muda dan naif, banyak melakukan kesalahan. Belum terlambat untuk berubah. Ya, belum terlambat. Kamu masih muda. Kejar dan raih mimpimu. Bukannya kamu mau ke luar negeri? Pak, semoga perjalananmu lancar. Perjalanan yang lancar. Pak, baru saja katamu pergi ke luar negeri. Zack, rencanamu ke luar negeri. Kenapa aku tidak tahu? Mengapa tidak memberitahuku? Bu Guru, kamu baru saja bilang tentang kuliah ke luar negeri. Zack mau kuliah di luar negeri. Kenapa aku tidak tahu? Kenapa tidak memberitahuku? Haruskah aku melapor padamu mau aku ke luar negeri atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Ini sangat berhubungan denganku. Apa yang harus kulakukan kalau kau pergi? Pernahkah kau pikirkan perasaanku? Aku tak akan biarkan kau pergi. Kita akan bercerai. Apa yang harus kulakukan? Aku tak butuh izinmu, kan? Perceraian? Zack, kamu dan Wendy, apa ada kesalahpahaman? Tidak ada salah paham, Pak Louis. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Wendy, aku tunggu tanda tanganmu. Jika belum selesai besok, akan kuserahkan ke pengacaraku untuk menanganimu, Zack. Kembalilah. Aku tak izinkan kau meninggalkan negara ini. Pulanglah, Wendy. Nah, Bagaimana dengan Zack? Dia keterlaluan. Dia berani menjual rumah ini. Makelar membawa orang-orang untuk memeriksa rumah. Mereka sedang mengetuk pintu. Buka pintu. Kamu dan Wendy cepat pulang. apa? Ibu ketakutan. Zack, pulanglah. Aku tak akan melepasmu. Kau berjanji akan menjagaku seumur hidup, Zack. Zack,
Zack. Zack, aku salah. Jangan pergi ya. Tuan, ke bandara. Aku salah, Zack. Zack. Maju. Zack. Bisakah kita bertemu lagi, Zack? Ketika kita bertemu lagi, kamu harus bahagia. Zack, aku salah. Jangan pergi. Jangan pergi. Zack, duniaku kini tanpamu. Bagaimana aku hidup tanpamu? Zack, bawa aku ikut. Jangan tinggalkan aku. Dia minta kuberikan ini padamu. Buka dan lihatlah. Sayang, ulang tahunku tinggal beberapa hari lagi. Apa rencanamu untuk hadiah ulang tahunku? Ini rahasia saat ini, belum bisa aku beritahu. Ayolah, katakanlah tolong. Sayang, aku belum siap. Di hari ulang tahunmu akan kuberi kejutan, oke? Baiklah. Wendy, kau selalu ingin rumah idamanmu. Ini hadiah dariku untuk ulang tahunmu. Wendy, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Wendy. Terima kasih. Selamat ulang tahun, Wendy. Ini yang kusiapkan untukmu. Hadiah ulang tahun. Wah, pensil alis Chanel. Ini sangat cantik. Kusiapkan lama sekali. Kuharap kau suka. Terima kasih. Felix, kau sangat baik padaku. Wendy, kenapa suamimu belum datang? Hadiah apa yang dia berikan? Dia tidak memberitahuku. Katanya ingin memberi kejutan. Dia datang. Maafkan aku. Aku terlambat. Sayang, hadiah apa yang akan kamu berikan? Bisa kasih tahu sekarang? Buka dan lihat. Zack, inikah kejutan untuk Wendy yang kamu janjikan? Ada apa? Kamu tidak suka? Zack, kamu bercanda? Botol bintang kertas? Apa maksudnya ini? Ini ulang tahun Wendy. Tapi hadiahnya murahan. Kita sudah dewasa. Zack, ini maksudnya apa? Tahu hadiah dariku? Hadiahmu apa? Jangan-jangan mirip. Wendy, kamu tidak suka? Zack, ini kejutan. Hadiah ini kusediakan lebih dari sebulan. Setiap bintangnya kupeluk sendiri. Di setiapnya ada kata yang ingin kusampaikan. Dilipat manual, sangat berharga. Zack, berapapun usahamu, tetap tak bisa sembunyikan. Kalau hadiahnya murahan, kau tak peduli Wendy. Tak pernah menganggap kami. Ambil kembali hadiahmu. Aku tak mau bintang-bintang ini. Wendy, biar ku jelaskan. Mau jelaskan apa lagi? Zack, kalau tak mau keluar duit untuk hadiah ulang tahun kami, seharusnya bicara jujur daripada bawa barang murahan. Siapa yang kau hina? Wendy, aku benar-benar tak mau melepaskanmu. Aku tak bermaksud pelit dengan hadiah ini. Aku benar-benar memikirkannya matang-matang. Sudah cukup. Zack, ulang tahunku yang cuma setahun sekali, kau kasih yang begini? Sudah malu belum cukup? Itu pun di depan semua temanku. Pernahkah kau pikirkan perasaanku? Wendy, Berapa harga bintang-bintang ini? Berapa harganya? 10 yuan. 20. Lupakan. Pulang sana. lepaskan aku atau apa? Atau tetap di sini dan terus mempermalukan diri? Saat kau beri hadiah ini, apa kau pakai otak? Baiklah, aku pergi. Hei, jangan pergi. Biar lihat si pelit ini nulis apa yang kau tulis. Wendy, aku mencintaimu. Cintamu terlalu murahan, ya?
Wendy, selamat ulang tahun. Wendy, hari ini hari. Ulang tahun ke-1000 kita. Wendy ingin bersama. Oh, dengan nusus selamanya? Zack, kau kasih barang murahan. Lalu berharap? Kami mau bersama selamanya. Zack, kusarankan kau lebih bersungguh-sungguh dalam memberi hadiah lain kali. Aku tak mengerti bagaimana kau bisa memberi ini saja. Wendy, apa kau hanya akan diam melihat mereka menghancurkan hadiah ulang tahun yang kuberi? Serius? Hadiah ulang tahun apa? Zack, sudah ku bilang. Hadiahmu tak ku mau. Yakin tak mau? Ini loh. Menurutku, kurasa yang dikatakan Felix benar. Hadiah semurah ini, masa kamu berani memberikannya padaku? Apa kamu benar-benar peduli padaku? Hadiah ini? Kamu yakin aku tidak mau? Yakin. Zack. Frau Oberse seolah kamulah korban. Yang sebenarnya dirugikan adalah Wendy kita. Kau tahu itu. Dia jarang bisa merayakan ulang tahunnya, tapi kamu memberinya hadiah murahan. Dengar ya, cepatlah buang bintang jelek ini. Aku malu jadi orang Wendy. Kau sadar? Wendy, ini pertanyaan terakhir dariku. Hadiah ulang tahun dariku ini benar tidak mau? Ya, tidak. Baiklah. Semoga kau tidak menyesal. Bintang-bintang jelek setiap malam, apa yang perlu disesali? Zack, ada yang kau sembunyikan di botol bintangmu. Apa? Ini kunci Villa Crown. Hadiah yang kuberikan, kau tidak mau kan? Kunci bintang-bintang, aku ambil. Zack, Crown? Villa? Zack. Aku salah. Aku benar-benar salah.